Ini fakta di dunia hukum, dimanapun juga faktor kaya dan miskin sangat mendominasi penegakan hukum, maka hukum tidak akan pernah tegak selamanya. Kenapa? Dimulai orang-orang yang ikut hawa nafsu. Ketika dia jadi hakim, ketika dia mau jadi jaksa, ketika dia mau jadi panitera, jadi polisi, yang dicari pikirannya duit, gak bakal tegak negara ini. Kalau begitu kira-kira hakim sebaiknya orang kaya apa orang miskin? Hah? Jangan angkat hakim orang miskin. Nanti dia akan bermain dengan harapan-harapannya. Jangan juga orang kaya. Karena apa? Dia akan merusak dengan segala kebiasaannya. Jadi, yang tidak ikut hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti lillahi syuhada'a walau ala anfusikum أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلموا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini pun Allah memulai firman-Nya dengan menyeru orang-orang yang beriman. Orang yang statusnya beragama Islam. Nah, pada ayat ini seruan, hai orang-orang yang beriman, juga diikuti dengan perintah. Yang perintah itu menunjukkan kepada hukum wajib. Artinya apabila perintah yang ada di dalam ayat ini kita kerjakan, kita akan mendapat pahala. Tetapi jika perintah ini kita abaikan, kita berdosa. Masalahnya adalah apakah perintah yang ada di dalam ayat ini menuntut agar kita menjadi orang-orang yang berprofesi seperti itu, atau menuntut apabila kita berada di posisi itu kita melakukan perbuatan tersebut. Gampangnya begini. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kepala sekolah
yang bijaksana. Apakah perintah jadilah kepala sekolah yang bijaksana itu mengharuskan kita semua jadi kepala sekolah? Tentu tidak. Tentu yang benar adalah jika kita menjadi kepala sekolah, maka kita harus bijaksana. Di ayat ini seperti itu. Jika kebetulan kamu sedang ngurusi satu urusan yang menyangkut 2 orang atau lebih, yang menyangkut 2 pihak yang berselisih atau bersengketa, jika kamu menjadi orang yang ditugaskan untuk menghakimi, maka kamu dalam menghakimi harus qawwamina bil qisti, harus adil, berada posisinya di tengah-tengah, menjadi saksi lillahi karena Allah. Jelas ya? Nah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Ini di surah Al-Maidah ya. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walaupun akibat atau dampak dari sikapmu yang adil itu merugikan, bikin tidak enak, ala anfusikum, atas dirimu sendiri, awil walidaini, atau kepada kedua orang tua, atau keluarga besarmu, kerabatmu. Perhatikan di sini, Al-Quran memulai ala anfusikum, artinya apa? Harus jujur kepada diri sendiri. Harus memposisikan diri sendiri seolah-olah di dalam urusan perkara dirimu itu sama dengan yang lain. Ketika kamu ada masalah dengan orang lain, lalu kamu berada di dalam satu persidangan, hatimu itu harus siap bahwa posisimu dengan posisi dia itu sama di mata hukum. Ini bahasa luar biasa Quran. Walaupun pada akhirnya vonis itu merugikan kamu, selama itu bil adli bil qisti, itu yang benar. Atau kepada kedua orang tuamu. Orang tuamu kemudian kena sanksi, sementara kamu sendiri menjadi hakimnya. Jangan khawatir, lakukan itu. Tidak usah punya pikiran apa-apa. Qawwamina bil qist. Kita tahu Allah itu qaiman bil qisti kan. Awil akrabin, wal akrabin, dan kaum kerabat kamu, orang-orang dekat kamu. Akrab itu dekat, sahabat. Karib itu dekat. Karib dekat, akrab lebih dekat. Orang-orang yang terdekat dengan kamu. Coba perhatikan di sini. Ketika kamu akan menyikapi satu masalah, menegakkan perkara hukum, jangan pernah terlintas di hatimu kalah dan menang di persidangan. Karena yang dituntut oleh Al-Quran itu apa? Tegaknya hukum. Qawamin itu kan. Kenapa menggunakan qawamin? Tegak. Qaimun, tegak lurus.
tegaknya hukum. Kemudian yang kedua, ayyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalaupun dia yang sedang kamu urusi itu ghani, kaya, au faqiran, atau dia fakir. Kata ghani itu artinya apa sih? Biasanya ghaniyun an, orang butuh. Jadi ghaniyun itu orang yang tidak butuh kepada orang lain. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh dengan alam. Tidak perlu ada support atau supply apapun dari orang lain itu ghani. Kalau fakir artinya muhtaj, orang yang berkebutuhan. Innallaha ghaniyyun. Orang kafir mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya, kata orang kafir. Allah itu fakir, kami yang kaya, kata orang kafir. Nah, fakir itu butuh, memerlukan. Dzu hajatin. Kalau ghani, kaya itu orang tidak butuh kepada orang lain lagi. Sudah, nyaman. Jadi kalau begitu di Indonesia ini ada orang kaya nggak sekarang? Ada nggak orang kaya? Yang DPR yang kaya ada nggak? Menurut bahasa Quran ghani. Orang kaya itu adalah dia tidak membutuhkan dari orang lain. Yang lebih kaya itu adalah orang yang mengulurkan bantuan pada orang lain. Jadi kita bisa bedakan yang sebenarnya kaya yang mana sih? Itu yang tangannya terulur itu orang lain. Yang tangannya tengkurap itu, tangannya gini ya itu segini. Sallu ala Nabi Muhammad. Selangi, ghani itu kecukupan tidak butuh, fakir itu butuh. Perhatikan di sini. Ketika bicara penegakan hukum, ini kok disebut-sebut kaya dengan miskin, fakir. Karena biasanya kalau ngomongin hukum suka ada pengaruhnya kan. Yang disebut tuh kaya dengan fakir. Nanti akan kita hubungkan dengan ujung ayatnya. Kadang-kadang di dalam berperkara itu para penegak hukum terpengaruh dengan siapa yang dihukumnya, yang sedang diproses hukumnya. Orang kaya beda. Sebab orang kaya bisa tawar-menawar kan? Wani piro. Itu sudah maklum. Kalau orang fakir, nawar apaan? Lihat udah malas mukanya juga. Udah datangnya juga mukanya gak karu-karuan. Udah ngomongnya gelagapan. Pas dilihat ijazahnya SD, udah malas dah. Itu hukumnya cepat. Perhatikan di sini. Indahnya Quran. Wa in tallu. Ya. Wala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ketika kamu menyaksikan ada orang kaya dan orang fakir, yang kamu pakai jangan kecenderungan pribadimu. Jangan hawa nafsumu yang kau pegang jadi hakimnya. Itu sosoknya kan manusia. Gagah. Tapi hawa nafsunya, lihat di dalamnya. Kita kan lihat hakim gagah gini. Itu kan baju casing luar. Jerunya mungkin dia binatang buas. Ketika kamu menemukan orang kaya atau orang fakir, maka cara menyikapi mereka ini jangan pakai hawa nafsu. Ayo jujur sekarang. Hawa nafsu kita kalau melihat dua manusia, orang kaya sama miskin, senang mana? Kenapa? Ngarep.
Ya kan? Kalau orang miskin, nah itu kan. Jadi kecenderungan hawa nafsumu jangan kau pakai untuk ini. Ini artinya seorang hakim yang belum bisa mengendalikan dirinya dari kepentingan-kepentingan dunia dan belum melihat orang kaya dan miskin sama di muka hukum, tidak boleh jadi hakim dia. Tidak boleh jadi penegak hukum. Petugas keamanan yang tukang nangkepin para penjahat ya, nangkepin bandar narkoba. Kalau di hatinya masih ada kecenderungan pada materi, kemudian materi berpengaruh pada hatinya, tidak boleh jadi polisi petugas di situ. Kira-kira ada nggak di Indonesia? Makanya saya bilang, para santri lah saatnya sekarang pada jadi polisi, cuman repotnya pada kagak mau. Heran tuh bocah ya. Saya tidak mengatakan yang lain buruk, tidak. Dan di pendidikan kepolisian, jaksa, hakim, panitera, pengacara, semuanya wajib diajarkan agama dan moral sampai matang. Jadi pengesahannya bukan cuma sekedar tamat S1, S2, S3, tidak cukup. Diuji di tengah masyarakat, dikenal moralnya baik, baru pemerintah bikin SK, orang ini sah jadi pengacara. Tapi kira-kira setahun dapat nggak 100 biji yang kayak gitu? Sanggup nggak satu pikiran 100 aja setahun? Susahnya kan begitu. Mau nangkep bandar narkoba, dia jual narkoba karena nyari duit. Polisinya butuh. Tolong hawa nafsumu kamu ambil. Kamu rapikan dulu, baru kamu bertugas. Nah, jangan saja kamu memperturutkan hawa nafsumu sehingga kamu tidak adil. Wa intalwu. Di situ apa terjemahnya? Dan jika kamu memutarbalikkan fakta. Biasanya memutarbalik fakta itu ada di hukum ya. Kebanyakan memutarbalikkan fakta itu kalau hakim berhubungan dengan orang kaya atau orang miskin. Nih, talu ke sini. Autoridu atau kamu males ngurusin dia. Kaya apa miskin? Nih. Ngarepin apaan, biarin aja langsung masukin aja jebret gitu. Jaksa penuntut umumnya nggak mau lama-lama, penasehat hukumnya juga setengah semangat, hakimnya pegang palu mulu, udah langsung ketok aja, udah buru-buru. Kere. Ini fakta di dunia hukum, dimanapun juga faktor kaya dan miskin sangat mendominasi penegakan hukum, maka hukum tidak akan pernah tegak selamanya. Kenapa? Dimulai orang-orang yang ikut hawa nafsu. Ketika dia jadi hakim, ketika dia mau jadi jaksa, ketika dia mau jadi panitera, jadi polisi, yang dicari pikirannya duit, gak bakal tegak negara ini. Kalau begitu kira-kira hakim sebaiknya orang kaya atau orang miskin? Hah? Jangan angkat hakim orang miskin. Nanti dia akan bermain dengan harapan-harapannya. Jangan juga orang kaya. Karena apa? Dia akan merusak dengan segala kebiasaannya. Jadi, yang tidak ikut hawa nafsu. Sekarang kita bicara dua orang manusia. Yang satu kaya, punya nama. Yang satu miskin. Misalnya pedagang es misalnya. Kita harus menyikapi satu peristiwa yang melibatkan dua manusia. Satu selebritis atau satu tokoh, yang satunya tukang es. Berpengaruh nggak? Di hati kita sekarang.
Kalau yang satu kaya, kita akan membenarkan apa yang dilakukannya dengan pertimbangan karena kita ada harapan dari dia. Kalau yang satu miskin, pertimbangan kita bela dia, kita menangkan dia. Melas, nggak boleh melas, nggak boleh harapan. Kebanyakan orang kan sekarang pro-proan tuh karena pertimbangan itu kan. Yang satu karena pertimbangannya barangkali karena selama ini sudah dapat sesuatu dari seseorang, dia bela. Yang satu lagi apa? Melas, orang miskin kita belain aja, nggak boleh. Itu nafsu kan? Kudu adil. Berata. Ya. Ya, selama ini yang kebanyakan orang menangkan yang kaya apa yang miskinnya dalam kasus itu? Bukan. Sampai dikasih mobil, dikasih uang, diumrohkan. Karena apanya? Karena kefakirannya. Tapi ikhlas gak? Tapi adil gak? Kalau yang satu tidak dicela atau yang ini tidak diremehkan, bisa adil. Tapi kalau kamu ketika simpati dengan ini, sepertinya simpati tapi sebetulnya tidak. Lalu kamu merendahkan yang ini, hilang keadilanmu. Sebab kau tidak punya hak merendahkan yang ini dan yang ini. Hakmu adalah qawamina bil qisti. Jujur apa adanya. Berapa orang yang berani jujur hari ini? Kita orang-orang yang baca Quran harus siap. Dihinakan orang, direndahkan orang. Hak saya dan wajib saya adalah tegak dalam bicara. Tidak ada urusan dengan siapapun juga. Karena saya tidak mengharapkan kekayaan orang yang hebat. Dan saya tidak semata-mata melas kesianan sama orang miskin. Masalahnya kita dudukkan apa adanya. Itu Quran. Tapi kita lihat-lihat kok ya. Termasuk awalnya sendiri ya. Kok gak adil gitu ya. Lah kalau sebuah negeri masyarakatnya sudah tidak ada seperti itu, tidak adil semuanya, apa yang bisa diharapkan? Nah itu aja. Makanya wa in talwu, jika kamu ngotak-atik satu peristiwa sehingga menjadi sesuai dengan hawa nafsumu, autoridu, atau kamu berpaling cuek saja dengan masalah ini, menangkan ini terus berdasarkan hawa nafsumu, ingat Allah tahu, mengawasi, mencatat dan akan membayar apa yang kamu lakukan. Tapi ini kan ideologi orang beriman toh. Yang tidak beriman tidak perlu repot-repot baca ayat kayak gini. Nah sekarang lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 8. Silakan dibaca terjemahnya. Hampir sama ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencianmu kepada sekelompok orang mendorongmu untuk bersikap tidak adil. Dia musuhmu. Dia beda pilihan dengan kamu. Lain madhab dengan kamu. Tapi ketika dia melakukan kebenaran, kau harus katakan, di dalam masalah ini dia benar. Kalau dia salah walaupun kelompokmu, kau katakan, dalam masalah ini memang salah. Tapi orang kalau kadung benci, semuanya dari A sampai Z salah. Tidak bisa. Tidak boleh. Maka para ulama jujur. Misalnya dalam takhrij hadis kan.
Al-Bukhari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada sejumlah rawi yang diyakini bermadhab Syiah oleh Al-Bukhari diterima. Bahwa Syi'iyun, ada beberapa rawi Syiah. Kenapa? Dia jujur, dia kuat hafalannya, dia kredibel. Yang kita butuhkan adalah periwayatannya bertanggung jawab. Bayangkan orang Syiah masih diterima periwayatannya oleh Al-Imam Al-Bukhari. Padahal Bukhari adalah gembong muhadis di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betapa dia ingin tegakkan keadilan. Lah ini cuma beda pilpres. Kita nggak adil. Asal sudah beda, nanti semua yang dilakukan kita salahkan. Ini cuma beda profesi, kita tidak adil. Saya tidak ngomong siapa-siapa. Grup itu isinya A, B, C, D ini musuh. Sampai urusan piring pun jadi musuh. A, B, C, D ini grup kita. Grupnya grup WhatsApp juga sendiri. A, B, C, D-nya sampai urusan sendok pun dianggap luar biasa, bagus, dipuji-puji. Coba, kalau ada orang grup kita sendiri makan di, misalnya di warung Tegal atau Lamongan, ya kan? Ini kiai hebat nih, tawadu banget dia nih, makan saja mau pinggir jalan. Tapi kalau musuh kita, enggak itu, alah paling lagi kampanye. Nah, itu begitu. Ya kan? Semua yang dilakukan oleh lawan kita salah walaupun benar. Semua yang dilakukan teman sendiri benar walaupun jangan begitu. I'dilu. Adil kamu. Kenapa? Huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, perintah Allah. Kan kamu harus bertakwa. Tidak akan tercapai ketakwaan jika kamu tidak melakukan sikap yang adil di dalam masalah-masalah seperti ini. Berat ya? Ayo, sekarang misalnya antara Ustadz Taufik dengan Mas Yudi berantem, ketemu di tengah jalan. Keluarga Ustadz Taufik datang, yang dipukul siapa? Hah? Nanya dulu enggak? Masalahnya apa? Nanya dulu enggak? Keluarga Mas Yudi datang-datang, yang digebukin siapa? Ustaz Taufik. Tapi yang gebukin kira-kira tahu enggak masalahnya? Tidak. Yang ada karena ini adalah pro saya, ini keluarga saya. Hilang keadilan kita. Berat ya? Berat lah. Tapi itu wajib. Maka nanti kita akan melihat orang-orang yang kadang-kadang dinilai sikapnya pelin-pelan, padahal dia sedang memerinci masalah. Merinci masalah. Ketika bicara jasa, kita harus jujur. Sebutkan dia berjasa. Kalau memang ada jasanya. Kalau dia orang melakukan kesalahan tentu berdosa. Tidak apa-apa kita katakan dia orang berdosa. Jangan gara-gara berjasa dibilang bersih semua. Enggak kok, enggak dosa dia. Dosa. Itulah bahasanya Gus Dur. Pak Harto itu jasanya besar, tapi dosanya juga hanya ingin itu kok. Ingin jujur gitu loh. Tidak menghina. Supaya apa? Ketika disebutkan jasanya, orang kemudian berterima kasih. Ketika disebutkan salahnya besar, orang diajak memaafkan dan mendoakan dia. Tapi transparansi ada, keadilan ada. Itu kasus di Quran kan ada kan? Ketika Musa berantem dengan anak buah Fir'aun, ada orang dari keluarga kelompoknya Musa berantem dengan kelompoknya Fir'aun.
Tuh, Musa datang. Gak bibu, gak tanya-tanya. Anak buah Firaun pukul mati ya, pukulannya Braja Musti kok. Nah itu manusia seperti itu kan. Kenapa sih kamu berantem sama dia? Enggak nanya dulu. Ini kan teman gua, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Fawakazahu Musa, faqadu alaihi. Yang ini kelompoknya sendiri, yang ini musuhnya. Musa nggak tanya, minggir, gue sikat, cukur, mati langsung. Faqadu alaihi. Baru belakangan dia nyesal. Tapi ini dalam nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri, ampuni aku. Pro. Jangan karena pro kau anggap orang itu benar semua. Jangan karena kau benci dia atau beda dengan dia, kau anggap salah semua perbuatannya. Itu namanya tidak adil. Sejelek-jeleknya manusia insya Allah ada baiknya. Sebaik-baiknya manusia insya Allah ada. Itu. Gak ada yang mulus. Maka yang paling benar adalah menyikapi orang parsial, juziat. Dalam hal ini dia benar, tapi di perkara ini dia salah. Selesai. Sebab apa? Jika tidak, kamu telah melakukan perbuatan yang tidak adil dan itu akan berhadapan dengan pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat. Nah, tadi kan ada wala yajrimanakum syananu qaumin la ta'dilun. Jangan sekali-kali karena kadung benci Anda bermusuhan di hatimu, ketika dalam persidangan kamu tidak adil. Nah, dalam kasus kemarin itu, ada nggak orang yang sebenarnya berseberangan dengan si dai ini, kemudian berani mengatakan dia dalam hal ini benar, ada nggak? Coba lihat. Sepanjang sekian tahun dia berseberangan dengan si dai. Dia tidak perlu meneliti. Pokoknya salah aja deh. Bahkan dicari sekian tahun yang lalu, diorek-orek semua. Dosa enggak? Coba. Tapi karena di hati kita terkadung pro dengan tukang ini tadi. Tapi kira-kira ini orang ini dalam pengajian ganggu enggak? Apalagi bocah-bocah udah ngelihat, udah ngamuk aja mamanya. Mau itu rame. Nah, yang tidak pernah ikut pengajian lo diem aja ngapa? Lah gua mah tukang ngaji gua tahu kan itu ya. Lo kan kagak pernah ngaji. Datang-datang pengajian timbang bawa handphone doang misalnya gitu loh. Dan handphone tuh lo kirim sama temen lo juga. Besok kan lo dapat juga dari dia. Sini kita dituntut diajari orang. Kita tidak pernah merasa benar. Enggak. Berusahalah untuk senantiasa jujur menyikapi keadaan seperti apapun juga. Dalam hal ini dia benar. Yang kasihan juga polisi sekarang. Mau nyegat penjahat disalahin. Iya kan? Iya, polisi ditabrak truk, syukurin gitu. Iya kan? Tapi apa pasti ketika ditabrak itu truknya dalam keadaan benar. Karena kita tidak adil. Udahlah, jangan dikomentari, diam aja. Tapi memang masyarakat sudah banyak kecewa dengan mereka, sehingga setiap apa yang mereka lakukan dianggap salah. Maka itu perlu ada pembersihan. Sudah kadung, opini masyarakat itu udah jelek baik, udah. Jelek baik. Tapi kan tidak semuanya jelek, ada yang baik, Pak Hugeng itu kan polisi yang bagus tuh. Makanya kemarin saya sempat ngajak teman-teman pada suka, kapan yuk kita ngadain haul Pak Hugeng gitu. Kita sudah tahu kediamannya di Pesona Kahyangan Depok. Kita adakan haul, nggak usah tahu keluarganya, pokoknya hari hanya datang ke situ tahlilan, doain. Polisi-polisi yang baik. Ada juga polisi istimewa Pak Yasin. Polisi istimewa itu adalah polisi yang bawa senjata ketika 10 November, itu yang nggak ditulis. Satu-satunya kelompok orang yang bawa senjata, pistol ketika berhadapan dengan
pasukan Inggris di 10 November itu adalah polisi istimewa namanya. Untung ada anak Win yang nulis skripsi tentang itu. Tokohnya adalah Pak Yasin, hebat luar biasa. Tapi nggak ada yang kenal kan? Kita cuma tahu Bung Tomo kan? Ya, tentu Bung Tomo pahlawan. Tentu Mbah Hashim Asy'ari pahlawan karena beliau memang yang memfatwakannya. Tapi ada yang terlupakan. Yang paling depan bergerak itu adalah polisi istimewa dari Brimob itu. Nah, hal-hal seperti itu kita hargai. Jangan sampai yang muncul itu yang buruk semua. Emang polisi buruk semua? Tidak kan? Jadi diopinikan, nanti kalau polisi sampai bubar yang rugi siapa? Nah itu. Nah, bagaimana kita kondisikan supaya kesan buruk yang selama ini melekat itu hilang. Ya minimal berkurang lah. Gitu. Kan ada peribahasa orang dulu ditugaskan jadi polisi hutan malah jadi orang hutan. Tugas di laut malah jadi bajak laut. Ya tentu berapa orang saja. Ya belum tentu juga kalau kita juga taruh begitu juga. Apa kira-kira kalau Mas Gunawan ditaruh di laut jadi orang baik? Belum tentulah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi mari kita takut dengan ancaman ujung ayat. Jangan dikira kalau cuma fa innallaha kana bima ta'malun khabira, Allah tahu yang kamu lakukan. Tahu itu Allah tukang balas gitu loh. Ada balasannya, baik atau buruk ada balasannya. Jika kamu tidak adil disiksa oleh Allah nanti. Jika kamu adil dapat pahala. Itu maksudnya gitu. Tapi bahasanya kan halus. Ada ancamannya di situ. Ayo kita berjuang, kita berusaha. Meskipun tidak berada di lembaga hukum, tapi hukum jiwa, hukum perilaku kita, hukum akhlak kita, tutur kata kita, mencerminkan keadilan di dalam menyikapi masalah yang terjadi di tengah masyarakat, di dalam kehidupan kita semua. Saya kira itu, insya Allah kita ketemu dia akan datang. Sekarang kan bukan satu pertama ya, bukan ya? Nah, saya mohon maaf tadi agak terlambat. Ada teman ini orang luar biasa dari Pekalongan itu ziarah Istiqlal itu yang ketemu waktu kita. Oh Ustaz Sarudin nggak ada, kita lagi di luar makan soto itu, ketemu ngobrol-ngobrol, dia keliling ziarah rumah yang nginep itu kiai, sebetulnya kiai nggak ada yang tahu aja dia kayak gitu. Kalau kiai kan nggak ketahuan. Tapi saya paham dari cara ngomongnya, ini kiai ini. Anaknya saja 2 orang hafidhah di rumahnya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi jiwa yang adil ya. Dan tetap menyayangi semua manusia. Kalau kita adil pada orang kaya, dia kalau katakan fallahu aula bihima. Kaya Allah lebih layak diikuti. Dia tahu ketika orang kaya, orang besar dihukum, Allah sedang membersihkan dosanya, menyadarkan hatinya. Kalau orang miskin juga dihukum, biarkan saja, Allah sedang meningkatkan kesabarannya, nanti keluar ada anugerahnya. Jujur saja kamu, tegakkan apa adanya, jangan terpengaruh oleh kaya atau miskin. Yang kaya jangan diharapkan, yang miskin jangan pula dikasihani. Dalam masalah hukum, lurus saja. Hukum tidak boleh berdasarkan kasih sayang, tapi berdasarkan aturannya. Sikap kita mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan, tidak karena dorongan harapan, tidak juga karena dorongan melas pada orang. Insya Allah, Allah lebih sayang pada mereka dan Allah lebih bisa diharapkan dibandingkan dengan mereka. Al-Fatihah. Sahabat, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan untuk memberikan komentarnya dengan sopan dan bijak. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.